yang bisa saya bantu? Lengan saya sakit sekali. Baik ibu, tunggu sebentar, akan saya panggilkan perawat. Uh, Selamat pagi sus, di depan ada seorang ibu-ibu menjerit tangannya mengalami cedera. oh iya, sebentar saya cek terlebih dahulu. Mari sus. Ini sus. Mari Bu, saya antar ke ruangan. Duduk Bu. Permisi ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Mau kemana nih sus? Mohon atur nafas ya Bu, saya cek tanda-tanda vital dulu. Mohon tenang ya Bu. Permisi Bu. Mana nih bro-nya? Adik saya di sebelah kenapa tidak ditangani? Ya mohon maaf ya Ibu, untuk saat ini kami belum bisa menangani adik Ibu karena di sini masih ada pasien sesak napas yang kondisi gawat darurat Ibu. Oh, bisa ditunggu sebentar Ibu, pasti nanti akan kami berikan Ya, Bu. tindakan. Mohon maaf Ibu. Bro macam apa ini? Tidak becus. Harusnya di kondisi seperti ini bisa menangani segala pasien. Gimana sih? Aduh, ya ampun, gimana sih ini kerjanya? Padahal saya duluan yang datang, malah menangani pasien baru. Padahal saya juga bayar. Memangnya berapa sih uang yang diperlukan agar saya dapat penanganan terlebih dahulu? Ibu, mohon maaf sebelumnya kami tadi habis menangani Ah, pasien sudahlah. darurat. Memang kalian kerjanya nggak becus. Udah tahu lengan saya sakit, tapi nggak ditangani. Iya Ibu, saya paham, tetapi kami harus melakukan pasien tersebut karena kalau tidak beliau bisa kehilangan nyawanya. Jadi mohon bersabar sebentar Ibu. Permisi. Ya sus. Mari keluarga Ibu Noni saya antar ke farmasi untuk menebus obat. Baik sus. Permisi Ge. Selamat pagi. Ini ada keluarga pasien yang mau menebus obat. Baik sus, mohon ditunggu sebentar. Ini ya sus, obatnya ada 2 macam ya. Obat apa saja nih Kingin Ge? Untuk ini obat kortikosteroid untuk mencegah agar gejala asma pasien tidak kambuh. Dan untuk yang ini obat sertraline sebagai penenang agar pasien tidak stres ketika mengetahui penyakitnya. Untuk dosisnya? Untuk dosisnya diminum 3 kali dalam sehari selama kurang lebih 4 hari. Jika dalam kondisi 4 hari tersebut pasien belum membaik, tolong segera laporkan kepada saya. Nanti saya akan mengkomunikasikannya dengan kepala farmasi dan dokter di rumah sakit ini sus. Baik, terima kasih nih Ge. Sama-sama sus. Permisi Ibu. Iya. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Gih, Swastiastu, pagi sus, masih kok sus? Ibu, apakah boleh saya duduk di sini? Gih, silakan. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Astungkara baik sus. Apakah rasa sesak napas masih dirasakan Bu? Ya gitu sus, kalau malam suka rada sesak. Oh begitu ya Bu. Ibu sejak kapan memiliki penyakit asma? Sejak saya SMA sus. Oh, dari SMA ya Bu. Sebelumnya apakah keluarganya memiliki riwayat penyakit asma? Ada sus ibu saya. Oh, ibunya ya. Apakah sebelumnya ibu adalah seorang perokok? Tidak sus, saya tidak suka merokok. Oh, begitu ya. Tindakan ibu sudah tepat. Lalu ketika sesak muncul, apa yang akan ibu lakukan? Ya, kalau saya sesak, pasti saya pakai inhaler. Soalnya takut nambah parah. Apakah tindakan saya sudah benar sus? Oh Ibu sudah kebiasaan ya?
Baik, saya akan luruskan tentang penggunaan inhaler tersebut. Jadi jika ibu menggunakan inhaler tersebut secara terus-menerus, maka penyakit asma yang ibu derita akan kebal terhadap inhaler tersebut. Lalu tidak selamanya inhaler yang ibu gunakan itu dapat melebarkan saluran pernapasan ibu. Oh begitu ya sus. Soalnya dari berita yang saya dapat serta setahu saya, inhaler dapat mengurangi rasa sesak nafas sus. Ya, memang banyak berita yang beredar seperti itu. Namun pada kenyataannya, jika ibu Noni menggunakan inhaler tersebut secara terus-menerus, itu malah akan menyebabkan penyakit asma, Bu. Mungkin seperti itu. Oh begitu ya sus, pantas saja saat saya sesak napas tadi inhaler tidak berpengaruh terhadap asma saya. Akhirnya saya dibawa ke IGD. Terus bagaimana keadaan saya sus? Karena saya merasa bahwa asma saya sudah tidak seperti dulu lagi. Iya sus, setiap hari sesak nafas adik saya semakin parah. Bagaimana alternatif penyembuhannya sus? Baik, ini akan saya sampaikan sekarang. Jadi, asma Ibu Noni untuk saat ini sudah berada pada tahap PPOK. Jadi, ada yang menyumbat sesuatu yang menyumbat di saluran pernapasan ibu. Oh waduh, apakah tindakan saya berbahaya sus? Kalau dibilang itu berbahaya ibu ketika tidak lakukan tindakan pengobatan. Terus alternatif pengobatan bagaimana yang harus adik saya jalani sekarang sus? Adik ibu dapat melakukan pengobatan seperti contohnya meminum air rebusan jahe secara rutin serta meminum madu sebelum tidur. Baik sus, saya akan melakukan sesuai instruksi dari suster. Begitu ya Bu, baik, bagus sekali keputusan Ibu. Kalau begitu, saya dan rekan saya akan pamit dulu ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek keadaan Ibu secara rutin. Permisi ya Bu. Baik, terima kasih sus. Terima kasih. Permisi sus, mohon dicek ya kondisi dari ibu hari ini. Soalnya tadi saya lihat ibu hari ini sudah bisa keluar masuk ruangan tempatnya yang dirawat. Baiklah Bu, sekarang saya dan rekan saya akan menuju ke ruangan Ibu hari ini. Baik sus. Permisi. Ya. Permisi Bu, Om Swastiastu. Bagaimana keadaannya Ibu sekarang? Swastiastu, langsung ke area sudah baikan. Bu, kami mewakili rumah sakit meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Bukan maksud kami untuk melantarkan Ibu, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menangani Ibu terlebih dahulu. Saya juga minta maaf ibu dan kakak dari ibu hari ini atas kejadian pagi hari ini di IGD. Iya sus, saya mengerti. Saya juga minta maaf karena saya tadi sedang emosi, lalu saya tidak memikirkan lingkungan sekitar. Maafkan saya juga sus, karena tadi saya emosi melihat adik saya tidak ditangani. Baiklah kalau begitu Bu, saya dan rekan saya permisi pamit dulu ya Bu. Nanti siang saya akan kembali lagi untuk mengecek kembali kondisi Ibu. Terima kasih Baik Bu. sus, silakan. Permisi Bu. Sus.